Tidak ada yang lebih membingungkan kecuali pembicaraan mengenai santri. Ia seperti sajak-sajak Afrizal Malna, ambigu, kecuali orang dianggap pintar apabila menyelipkan kajian tentangnya. Tidak ada konsep yang kira-kira mewakili keterlibatan santri dalam proses apapun, lebih-lebih proses perubahan. Alih-alih, santri terlampau lama menjadi contoh bagaimana feodalisme dilembagakan, diabadikan, di tengah kondisi semangat kesejahteraan digembar-gemborkan. Santri menjadi sampel dari apa yang disebut kepatuhan tanpa reserve, ketundukan tanpa syarat. Santri menjadi sampel stereotip, sungguh tidak adil. Santri memang tidak masuk kategori kekuatan apapun dalam proses reformasi. Dulu, Trotsky juga Lenin berjibaku bersama para proletar dalam perjuangan revolusi Bolshevik yang mencekam. Atau para petani yang betapa disanjung-sanjung oleh D.N. Aidit dan kawan-kawannya. Juga kaum marhain, kaum miskin papa yang hanya memiliki sepetak ladang untuk menyambung hidup. Mereka yang memasyhurkan nama Bung Karno. Santri tidak menjadi salah satu elemen penting dari kecenderungan di atas. Bukti tidak diperhitungkannya santri sebagai pilar perubahan masih ditambah dengan keberhasilan mahasiswa 66 melahirkan Orde Baru. Biarpun susah dihindari bahwa para mahasiswa itu sekadar alat dari strategi besar Amerika. Bukan kata saya, tapi kata Manai Sopian. Sekali lagi, santri tidak disebut-sebut. 41 tahun silam, tepatnya 1978, sebuah revolusi digerakkan. Revolusi tersebut menjadi justifikasi bahwa agama di tengah modernisme bertindak sebagai ideologi. Revolusi tersebut terjadi di Iran, di negeri para mullah. Biarpun revolusi terjadi di tempat jauh sana, yang zaman dulu disebut Persia, gemanya masuk ke bilik-bilik pesantren. Tiba-tiba, buku-buku Mutahhari, Ali Syariati, Bakir Sadr, dan sederet penulis Iran menghiasi lemari-lemari perpustakaan pesantren. Poster Khomeini dipajang berdampingan dengan poster Iwan Fals atau Metallica di trotoar-trotoar jalan besar. Dan orang bicara keberanian Iran menentang Amerika di sela-sela perbincangan perempuan-perempuan berjilbab hitam. Ya, revolusi itu menyebar kemana-mana. Dan para santri larut di dalamnya seakan-akan ia terlibat. Revolusi tidak terjadi dalam sekejap. Revolusi Iran didahului oleh revolusi wacana. Ketika Baghdad jatuh di abad 13, Islam sebenarnya tidak mati. Matahari boleh tenggelam di ufuk barat, tapi ia terang benderang di ufuk timur, kata Sir Muhammad Iqbal Lahori dalam sebuah sajaknya. Ketika kearifan filsafat Islam dianggap musnah dengan meninggalnya Ibn Rushd, filsafat dalam bentuk yang kurang lebih sama justru dipelajari di negeri Islam sebelah timur dengan sangat bergairah. Maka kita para santri tidak usah berpikir tentang Bolshevik atau Renaissance, karena kita tidak punya bedil dan meriam. Namun para santri harus diberi peluang untuk membuat revolusinya sendiri. Sebuah revolusi wacana, revolusi pemikiran. Lahap semua buku, diskusi, dan menulislah. Sekali lagi, bikin revolusi. Revolusi yang menjadikan diri mereka terbebas dari ketakutan absurd dan ucapan selamat tinggal pada keterkungkungan feodalistik yang menjebak. Karena seperti Al-Ghazali, kita mesti memulai dengan keberanian untuk menyalahkan. Sekali lagi, bikin revolusi, lahap semua buku, diskusi, dan menulislah.